Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, pada Minggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudete, Minggu Bersukacita, yang terinspirasi dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai dengan 8, ayat 19 sampai dengan 28. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Janji, siapa yang tidak suka dengan janji? Apalagi janji itu bisa ditepati, sungguh-sungguh menggembirakan bagi mereka yang mendapat janji tersebut. Dan Allah sungguh-sungguh menepati janjinya lewat nubuatan para nabi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Allah menepati janji pengharapannya kepada bangsa pilihannya, pertama lewat kehadiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis hadir sebagai penutup para nabi. Dialah nabi terakhir yang menutup segala nubuatan para nabi. Dan setelah Yohanes hadir, muncullah Sang Mesias. Tetapi yang menarik, ketika ada orang yang bertanya kepada Yohanes, apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Dan dengan rendah hati Yohanes menjawab, bukan. Tetapi siapakah engkau? Banyak orang bertanya. Akulah orang yang bersuruh di padang gurun. Dengan dia mengatakan begitu, sungguh-sungguh Yohanes menunjukkan bahwa apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya mulai terjadi. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, dan Yohanes pun tampil dengan mengatakan, akulah orang itu yang berseru-seru di padang gurun. Percakapan masih mulai terjadi. Kalau engkau bukan Elia, kalau engkau bukan Mesias, kenapa engkau membaptis? Dan Yohanes pun mengatakan, sesudah aku ini akan datang, dia yang sangat berkuasa dan kamu tidak mengenalnya. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dengan Yohanes mengatakan begitu, sungguh-sungguh tergenapilah semua janji pengharapan yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Nubuatan sudah diberikan, Yohanes sudah datang, dan Yohanes pun mengatakan Allah akan menepati janjinya lewat kehadiran Sang Mesias. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan kedua, bagaimana Paulus mengatakan jangan meremehkan nubuatan-nubuatan, sebab itu disampaikan oleh para nabi. Tetapi itu perlu diuji. Dari Yohanes sampai dengan Yesus terjadi rantangan ratusan tahun. Dan dari Nabi Yesaya sudah mengatakan akan datang Mesias. Sedangkan Yesaya pun tidak pernah melihat siapa itu Mesias, bagaimana rupanya, bagaimana Yesus. Yesaya tidak pernah melihatnya. Tetapi dia percaya lewat dorongan roh, dia bernubuat dan dia yakin Tuhan pasti akan menggenapi janjinya kelak. Dan janji itu, nubuatan itu sudah teruji hingga ratusan kemudian dan muncullah Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika Yesus muncul di tengah-tengah bangsa Israel, banyak orang tidak bisa menangkap, banyak orang tidak bisa menyadari bahwa Allah sungguh beserta dan tinggal bersama dengan manusia. Karena apa? Karena kurang kepekaan dalam diri hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah banyak bekerja dalam kehidupan kita, tapi seringkali kita tidak peka untuk menangkap kehadiran Allah dalam hidup ini. Allah sudah menepati janjinya kepada kita, Immanuel, Allah beserta kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah sungguh beserta kita. Karena apa? Karena kita kurang peka. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk bisa peka dan menangkap kehadiran Allah, Allah beserta kita dalam kehidupan ini, yang pertama, Anda harus mempunyai waktu intim dengan Tuhan, yaitu waktu teduh, jam doa pada jam yang Yang kedua, Anda juga mesti banyak baca kitab suci. Dengan membaca kitab suci, Anda bisa merasakan janji-janji Allah, dan sungguh Allah mencintai umatnya lewat janji pengharapan. Yang ketiga, renungkanlah segala pengalamanmu, baik suka maupun duka, dan percayalah Anda akan menemukan bahwa Allah sungguh menepati janjinya. Allah beserta kita. Saudari-saudaraku yang terkasih,
pekalah dalam kehidupanmu. Dengan engkau peka, engkau sungguh menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh menepati